Coba kalau Bapak Ibu ke Yogyakarta, batik ekoprint itu mencapai 1 juta sampai 1,5 juta. Makanya SMPN 1 Bungur Sari ini mempunyai produk yang luar biasa. Ini dibuat oleh guru-guru dan siswa. Nih udah ada yang pesan. Sold out. Senang digosek deh. Bagus nih. Kita buka ya. Ini produk SMPN 1 Bungur Sari. Ini kalau di Jogja ya, ibu-ibu kalau beli ini 1,5 juta. Saya udah tahu. Ini ramah lingkungan. Ini dibuat dari daun-daunan yang ditanam oleh anak-anak dan guru-guru di sekolah. Ini bermacam-macam daunnya. Sehingga jaber kotok, ya kanikir, randam midang. Ini semuanya dari. Makanya kalau bikin batik ekoprint nggak ada akar yang sama persis. Paling cuman modelnya sama, bahan dasarnya, tapi bentuknya nggak ada yang sama persis. Karena alam memang tidak membuat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak ada yang membuat sama persis. Jadi ini pasti berbeda dengan yang lain. Walaupun hampir sama mirip gitu ya, dengan kain yang sama, daun yang sama, pasti berbeda. Karena hukum alam itu tidak ada yang sama persis, semuanya berbeda-beda. Ini keren banget. Ini sutra ya. Ini kulit. Ini dari kulit. Kalau pengen tahu prosesnya harus ke SMPN 1 Bungur Sari. Ada di situ. Ini kulit. Ini dari kulit kambing. Ini buat tas. Ini buat tas. Yang produknya seperti itu. Produk jadinya. Ini dari kulit. Kalau kulitnya mau dibatik pakai ekoprint boleh ya. Jangan. Ini tas. Ini sudah dikemas kata Bapak kemarin, katanya harus dikemas. Iya, tas laptop. Kemasnya kurang hati. Buru-buru kemas. Buru-buru. Oh ini Pak, sampai lagi awal saya suka. Ya, tidur. Stres. Ini dari kapal. Dari daun-daun semuanya. Ini saya beli. Ini udah saya langsung ambil 1,5 juta. Tepuk tangan. Banyak maaf ya. Lu Bu Uji nih. Ini plasma nutfahnya ini. Gak ada ekoprint di sini kalau nggak ada proses belajar Bu Uji. Lagi belajar ya. Coba Bu gimana ceritanya? Gimana Bu ceritanya? Coba Ibu cerita Bu Uji. Cerita tentang apa Pak Rizal? Ibu itu kan memang sebelum ada program ini kan udah suka bikin ekoprint. Iya, betul. Awalnya ditawarin ke mata pelajaran prakarya, ke guru prakarya gak ada yang suka. belum tahu kan bagusnya Iya, apa. hasilnya, Setelah iya. ada IHT-TDBA muncul semangat bersama, betul kan? Nah, Iya, akhirnya betul. dipelajari gitu. Silakan. Iya, iya. Cerita Ibu, kita mas sama kita Ya, ngobrol santai aja. santai aja. Di sini jadi Saya juga konferensi malah pers. baru lihat. Bagus banget. Cerita. Ekoprint, saya juga belum pernah dengar ya sebelumnya. Nah, masa pandemi ini kan banyak yang vakum di rumah ya. Saat itu saya ditawarin dari Banjarnegara nanti ikut workshop ekoprint enggak? Ekoprint itu seperti apa? Saya nggak tahu ya, baru dengar gitu. Pas di share hasilnya, kok bagus ya gitu, ya bagus gitu. Terus langka gitu, dan memang belum pernah lihat ya langka gitu. Nanti jadinya ini kuning, ya box plastiknya tadi mana? Iya, ya kuning.
ini. Cang. Nah, ini jadinya ini akan menguji itu coklat. Ya, Mbak ini Mbak. Green tea, ya. Mbak ini. Iya, iya, iya. Yang ini, ini. Benar. Ini secang. Secang itu jadinya keunguan. Bumbu-bumbunya ada tunjung, ini tunjung, nah ini sampel aja. Tunjung itu dari besi yang di ini ya, apa besi karat aja. Jadi ini bahannya alami gitu ya, malah limbah ini. Ya, limbah ini tunjung. Terus ini tawas banyak ya di ini tawas. Terus ini soda as, ya, soda as. Terus ini tro. Ya, tro itu buat menghilangkan sisa-sisa bahan kimia yang dari pabrik ya, biar nanti gampang menyerap ya warna dari daun maupun warna dari dasar itu. Ini kapur itu untuk fiksasi. Biar awet. Ya, jadi nanti kan difiksasi itu hasil akhir nanti apakah mau jadi agak gelap atau terang. Itu tuh dari ini pakai tawas, kapur atau tunjung. Gitu. Ini bahan-bahannya, bumbu-bumbunya, ini set warnanya, ZBA-nya. Dari sini semua sebenarnya ada kan ya Bu ya? Iya. Oh, jadi ini sekarang yang dipakai untuk bikin-bikin ini bahannya asli Purwakarta semua? Bahannya masih ini masih dari luar. Iya. Cuma sekarang beberapa jenis tanaman yang diperlukan untuk membuat motif itu dibudidayakan di sekolah. Iya. Itu. Itu ada tanamannya. Udah. Iya. Saya baru udah lihat. Udah. Kita yang belum. Belum ya. Ada ini Ini motifnya dari daun apa Bu? Kok bisa begini? Ini dari daun betadin. Dia kan ngebayangin betadin itu di botol kan? Emang ada daunnya. Nah, dibawalah ke kebun. Ini pembelajarannya. Ini pohon betadinnya. Dia masuk ke dalam famili apa? Nah, itu kan jadi pelajaran IPA tuh. Nyambung gitu. Terus kenapa getah dia itu bagus? Kenapa dia bisa memunculkan warna? Itu kan jadi satu pembelajaran yang tematik. Gitu. Silakan dibuka aja. Ini sekarang masih guru-guru yang bikin ya Bu ya? Betul, karena prosesnya kan begini. Karena begini Bu. Ini kita IHT itu bulan apa? Kita bulan Juli ya? Juli. Kita baru Juli kemarin pelatihannya. Berarti Juli kita baru nemu produk unggulan di sekolah ini adalah ini. Yang dulu bisa itu Bu uji doang. Nah, maka saya kan bilang kalau ini mau dijadikan produk unggulan di sini gurunya harus belajar dong. Nah, maka akhirnya dibuatlah workshop. Sekarang Bapak Ibu gurunya udah bisa. Dan ternyata 20 besok itu ada ujian praktek dengan siswa gitu. Jadi udah mulai ke siswa sekarang. Karena guru-gurunya kan udah bisa lah. Sudah memenuhi tahapan niti sajati dulu gurunya. Gurunya sudah membuktikan, sudah memvalidasi, sudah bisa mengambil kesimpulan dari berbagai macam teknik. Tekniknya yang paling mudah. Teknik ini yang bisa diajarin ke peserta didik. Kan nggak semua teknik bisa diajarin ke peserta didik. Keterbatasan segala sesuatu, waktu, bahan, alat gitu kan. Nah, dan ini ketika guru-gurunya udah tahu metode mana yang akan diajarkan pada peserta didik, baru diputuskan gitu. Ini paling sederhana. Ini yang buat kantin beras kan sekarang udah di Purwakarta bawa beras ke Heman. Jadi siswa pakai ini, tempatnya pakai ekoprint. Ini yang sederhana kalau siswa. Nah, ini maksudnya gini. Ini yang tadi saya maksud bahwa guru itu harus mencari teknik mana yang paling sederhana yang bisa dilakukan murid. Nggak mungkin bisa bikin kayak gini langsung Bu. Nah, kan itu juga di fase apa ya? Fase mencari ilmu atau mencari pengetahuan. Ada level yang basic dulu gitu. Ya, ini yang basic. Ini metodenya yang diketuk. Ya, yang diketuk. Ketuk. Gitu ya. Nah, dan ini kenapa bentuknya gini? Kalau di Sunda ini disebutnya kanjut kundang. Ya, kanjut kundang. Bukan kasar dan memang kanjut kundang. Jadi ini buat apa? Di Purwakarta itu ada program Beas Kaheman. Setiap hari Kamis, saya pernah cerita dulu, anak-anak Purwakarta wajib bawa beras 1 gelas ke sekolah. Dan berasnya nanti dibagikan kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan. Selama ini sebelum tersentuh program TDBA, dia bawa pakai kantong plastik. Hasilnya setiap minggu itu terkumpul 16 ton beras. Bagus gak 16 ton beras? Bagus, bermanfaat buat masyarakat. Tapi tanpa kita sadari 126.000 kantong plastik kita hasilkan, crash egg.
Akhirnya disentuh dengan program tatanan balai atikan, ada satu prinsip di permakultur tanpa sampah dan residu. Sekolah nggak boleh masukin sampah. Bagaimana menciptakan beas kehemannya tetap ada, tapi ininya diganti jadi kantong Banyak kan? yang reusable. Nah inilah dibuat sama siswa salah satunya. Dan ini metode yang paling simpel dari Ecoprint. Iya. Metode yang paling dasar. Karena sistemnya diketuk. Kalau yang kayak ini diapain cara ini? Di sistemnya? Itu udah coba puji. Celuk itu Bu yang pakai apa Kak? Rebusan pakai. Iya. Sistemnya gulung. Sistemnya digulung kemudian direbus apa itu selama 2 Ini banyak Bu yang dari anak Ini yang udah anak udah praktek. Oke. Oh, dari pelajaran prakarya ini ada. Wih, kaos. Dipoto coba. Nama-namanya juga ada hasil anak ngumpulin. produk pertama ini yang bikin seneng langsung gitu ya, bukan main-main. Ternyata berhasil ya. Saya tahu Pertama ini udah bagus. kalau bikin Bagus banget. Bagus. kata Mbak Uci teh nggak gagal sama sekali di Umi gitu. karena saya udah banyak latihan ya. Langsung otomatis udah banyak gagal lah. Ini teh Beda semua. salinannya ini. Jadi Blanket. blanketnya. Blanketnya ini. Tapi kalau yang ini nggak pakai blanket ya, mana tuh yang kita bikin? Nah ini nggak pakai blanket, sistemnya cermin, dilipat cermin, jadi dilipat karena kita nggak ada kain lagi. Maka saat itu tuh ini sistemnya, jadi coba dulu ya. Dilipat. Nah blanket kan Nah ini kita saya masih ada nih fotonya dulu waktu kita pertama kali. Saya pertama kali. karena belum ada treatment selanjutnya. Kalau ini dicuci mungkin hilang atau mungkin Pudar, gitu. ya. Pudar lama-lama. Kalau ini aman, insya Allah, kecuali dijemur. Kayaknya. Iya, iya daun. Jadi kalau ini tekniknya 9B dia. Daun singkong.